Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Apa kabar anak Ustaz, Imam, Imam Mufti, Muhammad Zakwan sehat? Anggu, Imam kalau sehat. Masya Allah ya. Ustadz apresiasi kerajinan antum ya. Zakwan, Imam Mufti, ya Syukar Hanaditya, rajin-rajin semua. Dan yang lain-lainnya lah ya. Ustadz mau melanjutkan pembelajaran yang kemarin ya. Kemarin kita sampai tentang peran dan fungsi aktivitas fisik terhadap pola makan, berat badan, pencegahan penyakit, dan konsep diri ya. Aktivitas fisik ya, definisi yang kemarin ya, sekedar mengingatkan, aktivitas fisik adalah setiap gerakan tubuh yang dihasilkan oleh otot rangka ya, yang memerlukan pengeluaran energi ya. Setiap kita bergerak dengan rangka atau tulang yang ada dalam tubuh kita dan memerlukan energi, itu dinamakan dengan aktivitas fisik. Mau menyapu, mau mengepel, mau nyuci kamar mandi ya, bersihkan kamar mandi, mau itu belanja ke warung misalkan ya, itu kan semua memerlukan aktivitas fisik, memerlukan pengeluaran energi, maka itu bisa dibilang aktivitas fisik. Enggak, aktivitas fisik bukan berarti olahraga ya. Olahraga termasuk aktivitas fisik, tapi kalau aktivitas fisik itu belum tentu olahraga ya, belum tentu dinamakan olahraga karena dia tidak ada dipertandingkan. Nah seperti itu ya. Kemudian yang kemarin, aktivitas fisik secara teratur memiliki efek yang menguntungkan terhadap kesehatan kita. Yang pertama, memperbaiki dan meningkatkan mood atau meningkatkan kesenangan lah ya, meningkatkan semangat. Karena jika seseorang melakukan aktivitas fisik ya, dia akan lebih berbahagia dan lebih santai ya, akan keluar namanya hormon endorfin di dalam tubuhnya. Hormon endorfin akan keluar jika kita melakukan aktivitas fisik. Namun harus dilakukan dengan ikhlas ya, dengan ikhlas. Misalkan antum melakukan pekerjaan rumah, disuruh orang tua membersihkan jendela ya, atau ada gotong royong di masyarakat ya, gotong royong membersihkan masjid misalkan. Kalau dilakukan dengan ikhlas, insya Allah hormon endorfin itu akan keluar dan membuat kita happy atau bahagia. Kalau stres, kebalikannya, yang keluar asam lambung ya, yang keluar asam lambung, buat mual ya, buat muntah-muntah, buat stres. Nah itu dia, buat jadi lemas, nggak suka makan ya. Karena orang kalau udah asam lambung, perutnya itu seperti kenyang, terisi angin, terisi gas ya. Nah yang kedua, mencegah penyakit kronis ya. Yang ketiga, mengolah berat badan, manfaat dari aktivitas fisik ya. Yang keempat, meningkatkan tingkat energi atau tidak gampang capek, tidak mudah lemah, tidak mudah sakit. Yang kelima, memperbaiki kualitas tidur. Orang kalau sudah beraktivitas fisik ya, dia malamnya akan mudah tidur, nggak susah dia tidur, karena energinya sudah terpakai pada saat
siang hari atau sore hari dia melakukan aktivitas fisik. Jadi tubuhnya butuh istirahat. Dia tidak akan mungkin begadang lagi kan. Tapi kalau orang yang malas bergerak, malas beraktivitas fisik, kerjanya misalkan ngadep laptop aja, ngadep warnet, ngadep komputer aja. Misalkan dia main game. Itu kalau orang sudah main game dari pagi sampai pagi tahan. Ya, antum perhatikan orang-orang di warnet itu kan. Karena dia nggak ada aktivitas fisik, cuma duduk aja, duduk gini main. Nah, nggak sehat. Pola tidurnya pasti akan terganggu. Ya, karena tubuhnya fit terus. Tubuhnya dipakai cuma untuk duduk. Berapa energi yang digunakan, kan? Terakhir racun-racun yang ada dalam tubuhnya tidak keluar. Itu juga yang buat penyakit jadinya, penyakit diabetes, ya, penyakit ginjal. Makanya orang-orang yang suka duduk di kantor-kantor itu kan sakitnya seperti itu, sakit diabetes, ya, sakit ginjal. Dia kadang-kadang kalau udah sering main laptop sampai lupa minum, nah, ginjalnya kan rusak juga, ya. Karena ginjal itu memerlukan air paling enggak 2 liter satu hari agar bersih ginjal tersebut. Ya. Kemudian yang terakhir tadi memperbaiki kualitas tidur ya, yang terakhir. Kemudian pembelajaran aktivitas fisik. Untuk mendapatkan tubuh yang sehat, banyak cara yang bisa dilakukan oleh seseorang dalam meningkatkan kualitas tubuh yang sehat. Beberapa aktivitas fisik yang dapat dilakukan untuk mempertahankan kesehatan tubuh. Yang pertama adalah ketahanan atau endurance. Aktivitas fisik yang bersifat untuk ketahanan dapat membantu jantung, paru-paru, otot, dan sistem sirkulasi darah tetap sehat dan membuat kita lebih bertenaga. Untuk mendapatkan ketahanan, maka aktivitas fisik yang dilakukan selama 30 menit ya, aktivitas fisik yang dilakukan selama 30 menit 4 sampai 7 hari per minggu, ya. Contoh beberapa kegiatan yang dapat dipilih seperti berjalan kaki, misalnya turunlah dari bus ya, turun dari bus lebih awal menuju tempat kerja ya. Misalkan kita kerja naik angkot atau naik bus. Kira-kira menghabiskan 20 menit berjalan kaki dan saat pulang berhenti di halte yang menghabiskan 10 menit berjalan kaki menuju rumah. Nah, jadi ini dibuat pola, misalkan kita naik angkot ya. Untuk ke stasiun angkutan tersebut, misalkan antum naik angkot sekolah. Kalau mau sehat jangan dari rumah langsung naik angkot, tapi dari rumah dari rumah jangan diantar lagi naik kereta ke angkot tersebut, tapi antum jalan menuju pasar besar untuk ke angkot tersebut, misalkan 20 menit perjalanan kaki, 20 menit perjalanan kaki baru naik angkot. Nah, seperti itu. Atau 15 menit perjalanan kaki baru naik angkot, turun Ulu Nuha. Pulangnya juga seperti itu. Naik angkot, turun 15 menit perjalanan menuju pulang ke rumah. Minimal aktivitas fisik 30 menit per hari, 30 menit minimal. Itu baru sehat. Ya. Minimal 30 menit melakukan aktivitas fisik seperti berjalan. Ustadz Firanda, Ustadz tadi malam baru dengar videonya, Ustadz Firanda dia rutin berjalan kaki, ya. Berjalan kaki paling enggak itu satu hari dia mau sampai 3-4 kilo ke masjid ya, atau putar-putar komplek perumahan dia, seperti itu. Karena Ustadz Firanda merasa kalau dia enggak berolahraga tidak sehat ya, gampang sakit, gampang demam, gampang flu. Maka dari itu dia, Ustadz Firanda, melakukan aktivitas fisik seperti berjalan ke masjid, berjalan ke komplek. Jangan lagi naik kereta, enggak sehat ya. Kalau ke masjid cuma 10 menit perjalanan, 15 menit jalan kaki aja biar sehat. Kemudian bisa lari-lari ringan ya, lari jogging-jogging ringan. Kalau jogging enggak mesti 30 menit lah, 20 menit bisa, 20 menit. Karena jogging kan lebih lelah, lebih gampang keluar keringat kan.
Kemudian berenang bisa. Tapi kalau berenang jangan hanya di pinggir-pinggir kolam aja ya. Di pinggir-pinggir kolam renang. Kalau berenang kok bisa ya rutenya ada, ditargetkan berapa kilo, misalkan 1 kilometer atau 2 kilometer. Ya kalau satu kolam renang itu panjangnya 50 meter, berarti 50 untuk 1 kilometer, 2 kali 10, 20 lah, 20 kali bolak-balik. Itulah untuk 1 kilometer. Ustadz dulu waktu di Unimed, Universitas Negeri Medan, ujian berenangnya setengah jam, nggak boleh berhenti, berenang terus. Setengah jam berenang non-stop. Sampai dinding, tebing, balik lagi. Sampai dinding, tebing, balik lagi gitu. Kemudian banyak lagi lah aktivitas fisik yang lainnya ya. Bermain tenis meja, ya. Atau pekerjaan-pekerjaan rumah termasuk aktivitas fisik. Kemudian aktivitas fisik yang bisa dilakukan untuk meningkatkan kesehatan tubuh yaitu aktivitas fisik kelenturan ya. Aktivitas fisik untuk kelenturan ya. Aktivitas fisik yang bersifat untuk kelenturan dapat membantu pergerakan lebih mudah, mempertahankan otot tubuh tetap lemas, lentur, dan sendi berfungsi dengan baik. Untuk mendapatkan kelenturan, aktivitas fisik yang dilakukan selama 30 menit per minggu ya, 4-7 hari. Maksudnya seminggu bisa 4 kali ya, seminggu 3 kali pun bisa, seminggu 3 kali melakukan aktivitas fisik ya. Contoh beberapa kegiatan yang dapat dipilih untuk melatih kelenturan atau flexibility ya. Peregangan mulai dengan perlahan-lahan ya, atau seperti pemanasan ya. Nih, seperti ini. Nih latihan gini, gini. Nah, itu latihan flexibility atau latihan kelenturan. Sampai ke kaki lah, antum udah tahu ya. Kemudian senam tai chi. Senam tai chi antum tahu lah ya, kayak yoga itu yang gini-gini tuh. Tapi orang-orang tua biasanya yang gitu-gitu tuh. Nah, pernah nengok senam tai chi? Yang gini-gini. Farhan ketawa deh. Tahu Farhan? Senam tai chi. Angguk dulu Farhan kalau tahu. Farhan tahu senam tai chi? Enggak ya? Enggak pernah nengok? Dia kayak gerakan kungfu, tapi dia pelan-pelan gerakannya. Nah, gini-gini. Biasanya orang ini di Lapangan Merdeka sering tuh latihan. Lapangan Merdeka Medan. Senam tai chi. Nah, mencuci pakaian bisa juga, mencuci pakaian mobil. Nah, antum jangan sepele mencuci pakaian, mencuci mobil, mencuci kereta. Ya, itu melatih kelenturan. Antum pernah enggak nengok orang mencuci mobil masuk ke kolong ya? Masuk kolong bawah. Nah, kalau orang nggak lentur badannya, nggak terbiasa, nggak bisa dia tuh nyuci. Jongkok udah sakit, ya kan? Jongkok, bungkuk, ya kan? Dia tuh tidur terlentang di bawah mobilnya, ngelap mesinnya. Nah, itu butuh kelenturan. Kalau orang yang badannya kaku, yang jarang mau bergerak, susah, gampang capek nyuci mobil. Apalagi nyuci pakaian. Jongkoknya berapa jam pikiran antum tuh? Setengah jam dia jongkok nyuci pakaian, ya kan? Kalau nggak lentur, kakinya cepat keram itu. Cepat keram, cepat naik betis. Nah, semua itu dilakukan kalau udah biasa ya, dibiasakan. Nyangkul. Orang kalau nggak biasa nyangkul, belum apa-apa udah keram, udah capek. Ya, nyangkul. Ngepel lantai juga, ngepel lantai kan bungkuk badan kita, itu membutuhkan kelenturan ya, membutuhkan kelenturan. Apalagi contohnya kegiatan-kegiatan yang untuk kelenturan, membutuhkan kelenturan tubuh. Siapa yang tahu angkat tangan? Kegiatan-kegiatan fisik yang membutuhkan kelenturan.
Ada yang tahu? Ya masih banyak lagi lah ya. Kuli-kuli bangunan nih, di depan Ustadz ini, depan Ustadz lagi bangun masjid ini butuh juga kelenturan. Dia dari naik turun tangga, mengacu semen, ya, mengacu semen, menaikkan batu bata, itu butuh kelenturan, ya. Dia jongkok, ya, dia jongkok, dia berdiri lagi, itu membutuhkan kelenturan. Terutama kelenturan digunakan pada saat seseorang melakukan olahraga senam lantai, ya. Orang melakukan senam lantai butuh kelenturan ekstra tinggi. Olahraga yang membutuhkan kelenturan tingkat tinggi yaitu senam lantai. Contohnya kayang, atau kemarin yang Ustadz nampakkan videonya ya, yang dia palang sejajar, palang tunggal, kuda-kuda pelana, itu sangat membutuhkan kelenturan tingkat tinggi. Itu kalau antum suruh dia nyium lututnya pun bisa dia tuh sampai berjam-jam. Ya. Udah fleksibel ya, udah fleksibel badannya. Sudah fleksibel. Kemudian untuk melatih fisik dapat juga melakukan latihan kekuatan ya. Kalau ketahanan tadi endurance. Endurance itu maksudnya membutuhkan kekuatan fisik yang lama. Membutuhkan kekuatan fisik yang lama. Itu namanya endurance atau ketahanan. Ya, orang yang kuat belum tentu ketahanannya bagus. Ya, orang yang kuat, tenaganya kuat, belum tentu endurance-nya atau daya tahan kekuatannya itu bagus atau lama. Ya, contohnya apa? Misalkan orang kuat adrai, antum tahu adrai? Atik binaraga, angguk dulu kok tahu. Zakwan tahu, masya Allah. Ya, mungkin adrai, memang dia kuat, mungkin dia bisa ngangkat beban 200 kilo, 150 kilo. Tapi kalau suruh lari, belum tentu dia tahan lari 2 km, 3 km, belum tentu. Nah itu dia, dia kuat, tapi belum tentu endurance-nya, daya tahan kekuatan fisiknya itu kuat, lama. Nah itu dia, itu namanya endurance. Jadi fisik macam-macam dia. Ada orang yang fisiknya bagus, kalau fisik bagus lengkap dia harus. Ada endurance-nya, ada kekuatannya, ada powernya, ada speednya, speed atau kecepatan, ya, ada flexibility. Nah, ini kalau Ustadz tengok ini kalau atlet ya, Cristiano Ronaldo lah. Cristiano Ronaldo perfect kalau menurut Ustadz ya. Kalau dari segi fisik, kita bukan cerita agamanya ya. Dia cepat, speednya ada. Dia kuat, ya, badannya kayak gitu nggak mungkin nggak kuat lah, nggak mungkin dia ngangkat 50 kilo, 100 kilo nggak tahan. Badannya cantik gitu kan, Cristiano Ronaldo. Udah speednya ada, kuatnya ada, kemudian dia endurance-nya bagus, endurance-nya. Buktinya apa? Ya dia berlari setiap main bola 90 menit larinya gitu-gitu aja kencangnya kan, Cristiano Ronaldo. Nggak ada dia menit-menit ke 70 ngos-ngosan. Nggak ada gitu kan Zakwan kan? Ya, Imam betul nggak? Cristiano Ronaldo 90 menit main bola full dia larinya sama-sama seperti menit pertama kan? Nah, itu menunjukkan endurance-nya bagus. Kemudian apalagi dia punya? Flexibility. Flexibility artinya badannya itu enggak kaku. Dia bisa menyundul bola, bisa dia sit up, bisa dia badannya itu melengkung atau seperti apalah. Dia posisi bola bagaimanapun dia bisa mengambilnya. Ya, artinya tubuhnya ini semua tubuhnya lentur. Nah, enggak kaku. Kalau kaku dia enggak mungkin dia bisa mengolah-olah bola. Ya, meliuk-liukkan bola nggak mungkin. Dia pasti lentur badannya. Pasti kalau disuruh mencium lutut pun bisa dia tuh. Suruh kayang, ya. Artinya badannya flexibility, lentur. Kemudian apa lagi? Power. Nah, power apa sama bedanya sama kekuatan? Kalau orang yang kuat belum tentu memiliki power. Bedanya apa? Kalau kuat dia hanya kuat, ngangkat berat beban 100 kilo dia kuat. Tapi belum tentu cepat. Nah, kalau udah power, dia udah kuat dan cepat. Nah, udah kuat dan cepat. Udah dia kuat, cepat lagi kekuatannya itu. Misalkan dia menendang bola. Menendang bola kan bolanya cepat itu kan ditendang dia kan. Cepat.
nggak lama bolanya, udah cepat dan bertenaga. Nah, power artinya dia memiliki komponen fisik yang 5 tadi ini, kekuatan, power, flexibility, sama endurance. Nah, dia punya semua itu. Ya. Kalau dari segi fisik, Cristiano Ronaldo merupakan satu sosok lah yang bisa ditiru. Ya. Karena dia latihannya disiplin. Dia latihannya orang belum datang, dia sudah datang. Orang udah pulang, dia masih latihan. Nah, paham maksudnya Zakwan, Imam, Raihan? Nah, orang kalau seperti itu jadi memang ya, nggak dari olahraga saja, dari segi belajar juga seperti itu ya, belajar ilmu agama di sekolah. Kalau datang duluan, orang udah pulang, dia masih belajar, masih latihan, ya berhasil. Ya, Cristiano Ronaldo kan seperti itu kan. Boleh dibaca profilnya atau artikelnya di Google, ketik aja metode fisik Cristiano Ronaldo. Dia seperti itu, makanya jadi ya. Makanya jadi atlet yang besar. Datang duluan, pulang belakangan. Nah, seperti itu ya. Tadi latihan tentang kekuatan ya. Kekuatan atau strength udah tahu lah antum ya, kekuatan atau strength ya. Kekuatan atau strength. Aktivitas fisik yang bersifat untuk kekuatan dapat membantu kerja otot tubuh dalam menahan sesuatu beban yang diterima. Nah, ini seperti yang saya bilang tadi ya. Aktivitas fisik yang bersifat untuk kekuatan dapat membantu kerja otot tubuh dalam menahan sesuatu beban. Misalkan antum angkat berat, angkat batu, angkat kayu, angkat air di ember, ya. Itu adalah kekuatan, bukan power. Tidak perlu power untuk mengangkat beban, misalkan mengangkat air di ember, itu hanya butuh kekuatan, tidak butuh power. Kalau power dia butuh kecepatan, kan enggak butuh kecepatan kalau mengangkat air di ember kan? Butuh Zakwan? Butuh cepat-cepat mengangkat air di ember, enggak butuh kan? Dia hanya kuat, enggak butuh cepat. Itu namanya kekuatan, ya. Beda sama power. Tapi kalau power dia udah kuat dan cepat. Itu biasanya digunakan untuk ini, contohnya tinju. Coba perhatikan. Tinju itu membutuhkan kekuatan dan kecepatan atau power, ya. Power itu adalah gabungan kekuatan dan kecepatan. Nah, misalkan gini, dia udah cepat dan kuat. Kalau hanya kuat aja, dia hanya kuat, tapi lawannya udah kuat cepat. Dia mau numbuk, kawannya mau numbuk. Dia duluan kena tumbuk, dang katanya. Nah, sebelum dia gini, kawannya udah duluan, tak katanya. Nah, karena dia apa? Karena dia hanya punya kekuatan, tapi kecepatannya nggak ada. Nah, jadi powernya belum bagus. Nah, itu namanya power ya, atau kekuatan. Bedanya seperti itu. Kalau udah power, gabungan antara kekuatan dan kecepatan. Tapi kalau kekuatan belum tentu cepat, ya. Dia hanya kuat, sekedar kuat. Aktivitas fisik yang bersifat kekuatan dapat membantu kerja otot tubuh dan menahan sesuatu beban yang diterima. Tulang tetap kuat dan mempertahankan bentuk tubuh serta membantu meningkatkan pencegahan terhadap penyakit seperti osteoporosis. Untuk mendapatkan kekuatan, aktivitas fisik yang dilakukan selama 30 menit ya, 2 atau sampai 4 hari per minggu ya. Contoh beberapa kegiatan yang dapat dipilih untuk melatih kekuatan, ya. Untuk melatih kekuatan kita, misalkan kekuatan otot lengan, ya, itu bisa dengan push up atau pull up. Push up, pull up, angkat barbel. Nah, itu bisa melatih kekuatan, ya. Kemudian naik turun tangga untuk melatih otot apa Zakwan? Kalau naik turun tangga? Otot apa Raihan? Naik turun tangga melatih otot kaki. Betul Sidikul ya, pinter. Kaki ya. Otot kaki, betul. Otot kaki, otot tungkai atau otot paha.
Kemudian angkat berat yang seperti Ustaz bilang tadi ya, angkat berat bisa barbel, dumbbell, apalagi ya Ustaz kurang paham nama-namanya itu alat fitness. Pokoknya fitness lah ya. Latihan beban ya. Kemudian senam lantai juga bisa ya. Latihan senam lantai itu melatih kekuatan juga. Itu kekuatan luar biasa kalau senam lantai ya. Handstand baru palang sejajar ya, pull up kan bagian dari senam juga sebenarnya itu, senam artistik, senam artistik ya. Ada pertanyaan sampai sini? Coba angkat tangan kalau ada pertanyaan. Udah habis waktunya. Nggak ada? Ada ya. Nanti kalau dihidupi suaranya semua ribut. Kalau disuruh ada pertanyaan diam semua. Zakwan ada pertanyaan? Nggak ada ya. Paling pertanyaan tahun depan udah masuk belum Ustaz, itu pertanyaannya kan. Ya, sampai di sini saya dapat sampaikan ya, waktunya udah habis. Minggu depan kita lanjut lagi pembelajarannya ya. Oh, kisi-kisi ya. Ya nanti Ustaz share ya. Safik Zaki, nanti di share di grup ya, kisi-kisinya. Nanti Ustaz fotokan ya, Ustaz fotokan, karena kita nggak ada buku buku PDF-nya. Nanti Ustaz fotokan buku yang Ustaz punya ya, nanti antum baca-baca di situ. Nanti ujiannya keluar dari situ ya. Paham, Zakwan? Nah, nanti wali kelas antum 9C 9D, Ustadz Zain dan Ustadz Robia, nanti beliau yang men-share nanti. Atau bisa juga Ustadz yang men-share, nanti Ustadz dimasukkan ke grup ya. Ya, mungkin ini saja dapat saya sampaikan, lebih kurangnya Ustadz mohon maaf. Ustadz sudahi dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.